Bagaimana publik selama ini menilai, karena Mas Hanta juga sebagai surveyor, persepsi publik itu bagaimana dengan perkembangan dinamika aktivitas politik? Sekarang mungkin masih kira-kira 1-2 tahun lagi, tetapi 1-2 tahun lagi nanti akan muncul lagi ujian 5 tahunan. Bagaimana Mas? Barang dagangan itu yang tadi Iya. disampaikan oleh Prof. Renal tadi, politik identitas, kemudian juga fanatisme agama, kedaerahan. Bagaimana menjaga supaya 2024 ini suasananya lebih sejuk? Ya, dinamika politik, berpolitik, bernegara itu kan berkonstitusi. Jadi konstitusi itulah sebenarnya pegangan kita berbangsa dan bernegara. Semuanya ditemukan dengan satu titik nama konstitusi, menyambung tadi sampai oleh Mas Anies maupun Prof. Renal. Jadi kalau semuanya ketika bicara konstitusi melebur, warna apapun bajunya, partainya apa, ormasnya dari mana, etnisnya apa, daerah mana, ketika bicara Indonesia, sebagai manusia Indonesia, maka yang bersangkutan, individu itu wajib menjaga semangat persatuan kesatuan, dia wajib bangga sebagai orang Indonesia, dia wajib cinta kepada bangsanya Indonesia, dia juga bersyukur dan wajib bersyukur karena lahir di tanah Indonesia yang kaya raya ini. Siapapun dia. Nah, karena itu bangunan kalau bicara Indonesia, bicara politik, ya konstitusi. Konstitusilah menjadi basis utama untuk melihat semuanya. Dan saya ingin nyambung tadi, karena itu kalau bicara, kita kan negara berdemokrasi. Demokrasi ini padanannya adalah meritokrasi, merit system. Basisnya dipilihnya seorang pemimpin tadi soal kompetisi elektoral, dia harus basisnya pelurunya namanya adalah prestasi, kompetisi. Yang ditarungkan adalah idenya, gagasannya. Jadi kalau bicara demokrasi harus ada kompetisi. Cara berkompetisi yang paling beradab adalah tadi kompetisi yang ditarungkan dengan cara ada konvensi, misalnya ide-ide yang gagasan-gagasan yang baik itu. Sepanjang itu dilakukan dengan komitmen yang tinggi, menurut saya kita masih tegak lurus dengan konstitusi saya tadi. Beda kalau dinastitokrasi, padanannya adalah politik kekerabatan. Orang berkuasa dia dipilih karena dia punya darah biru, punya keturunan. Plutokrasi karena dia memiliki kapital. Tapi kita demokrasi, jangan lupa. Demokrasi dia dipilih karena kompetensinya, karena prestasinya, karena kinerjanya, karena kemampuannya. Karena itulah mandat rakyat diserahkan kepada yang bersangkutan untuk tadi mencapai tujuan-tujuan berbangsa kita. Kira-kira itu yang harus kita pegang bersama. Mas Hanta, saya akan ke Anda merangkum semua statement dari para narasumber. Apa konklusinya menjaga kebangsaan ke depan tidak terpecah belah dan menjadi satu selamanya? Yang paling sederhana adalah bagaimana rakyat santai saja dengan politik berdemokrasi ini. Bahwa para elit berbeda pagi hari, siangnya atau sorenya udah duduk bersama makan tempe goreng bersama. Elitnya tidak. Jadi santai saja seperti kita tanda petik menonton bola, besok mereka bisa bersama. Saya kasih contoh, dulu begitu kerasnya diametral Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sekarang berteman sangat dekat dan lengket. Sekarang jangan diulangi lagi, para pendukung Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar misalnya sekarang lagi di atas, tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau mereka berkawan juga. Jadi anggap saya politik itu santai saja, nikmati saja, dan dalam mendukung para kandidat politik cukup sepenuh hati. Jangan sepenuh jiwa. Kalau kalah kandidat kita cukup sakit hati, gitu. Jangan kira-kira. sakit jiwa. Jangan gitu. sampai ke sana, kira gitu. Yang kedua sedikit lagi adalah saya berharap besok peta politik kita itu tidak bipolar lagi dua, itu memecah. Cukup 1 atau 3 atau 4 minimal itu bisa menyebar kemana-mana. Intinya marilah di peran apapun, mari kita menjejakkan kebaikan untuk Indonesia. Merah putih dan Indonesia di atas segalanya. Jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia kita.